Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik semua, selamat datang di channelnya Pramuka SMK Aliusia Tegal bersama dengan saya Deitoriu Meswara Arkana Safa dan saya Nisa Agustina Sari. Nah, di Laserka minggu ini kita mau ngapain, Kak? kita mau bahas tentang sejarah kepramukaan SMK Aliusia dari mulai awal berdirinya sampai saat ini. Tapi nggak mungkin nih, Cak, kita bahas berdua doang nih. Iya. Nah, di sini kita juga mengundang dua narasumber yang sangat terpercaya tanpa hoax gitulah. Yaitu ada di samping saya ada Kak Agung dan Kak Hana. Silakan say hi ke kamera Kak Agung dan Kak Hana. Salam Pramuka. Nah, bagaimana kabarnya Kak Agung, Kak Hana, sehat? Alhamdulillah sehat selalu Kak. Semangat ya Kak ya. Semangat 45 ya. Oke Kak. Nah, omong-omong mengenai tadi ya, kita di sini akan membahas tentang sejarah kepramukaan SMK Aliusia Tegal. Lah itu kan Kak Agung sama Kak Hana mesti tahu nih seluk-beluknya pramuka itu gimana. Nah, ini pramuka SMK Aliusia Tegal itu berdiri sejak kapan sih Kak? Tepatnya pada kapan? Oke. Terbentuknya ya. Jadi Iya. kalau untuk adanya pramuka SMK Aliusia itu dari awal dibangunnya SMK Aliusia itu udah ada kegiatan pramuka. Berarti sekitar tahun 2010. 2010. Iya, tapi waktu itu belum terdaftar resmi di Kewarcap Kota Tegal. Nah, kita akhirnya ngurus terus bisa terdaftar di tahun 2012-nya gitu. Oh, tahun 2012 baru bisa terdaftar Iya. dan dianggap sebagai pramuka yang resmi ya Kak? Iya. Oh, begitu. Pramuka SMK Aliusia Tegal kan punya nomor kodok 03 063 03 064. Nah, terus siapa sih yang mengurus prosesnya? Kok bisa sampai terdaftar di Kewarcap Kota Tegal? Ya pada saat itu ya, itu berarti kakak pembina yang jabat yaitu Kak Refli Fauzan dan Kak Lia. Saat ini Kak Refli Fauzan sudah menjabat sebagai Kamabikus atau Kepala Sekolah SMK Aliusia Tegal dan Kak Lia sendiri sebagai Waka Kesiswaan SMK Aliusia Kota Tegal. Oh, begitu. Kak, di pramuka SMK Aliusia ini kan nama ambalannya itu Walang Sungsang dan Rara Santang. Itu kenapa sih di nama pramuka SMK Aliusia itu milihnya Walang Sungsang dan Rara Santang? Ya, kenapa kita memilih tadi itu ya tokoh itu ya, sebelumnya kalau nama ambalan memilih itu pasti dari tokoh-tokoh yang itu ya yang berpengaruh ya, yang sangat kuat dan sangat mungkin sejarahnya sangat kuat juga. Dan kami memilih dua tokoh itu adalah dari dua ulama itu yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan mereka yang membabat alas menyebarkan agama Islam di Cirebon. Dan beliau adalah putra dari Prabu Siliwangi. Nah, untuk pengambilannya itu harapannya kita bisa mengambil contoh sisi baiknya si Walang Sungsang sama Rara Santangnya sih, dari sikap tangguhnya, sederhananya, tidak mudah menerima tawaran dan bersifat terbuka dalam mengambil keputusan, kayak gitu sih. Terus kapan tuh Pramuka SMK Aliusia Tegal memiliki atribut lengkap? Atribut lengkap ya? Setahun setelah terdaftar, berarti Oh, sekitar tahun 2013 baru punya atribut lengkap. Tuh. Gitu. Selain dari tadi atribut kayak nomor gudeg, terus juga nama ambalan, kan ada lagi atribut kayak pendobrak buat yang gugus depan laki-laki sama pelaksana buat gugus depan perempuan. Itu kenapa sih harus pakai itu? Terus apakah ada kaitannya sama pembentukan gudeg ini? Ya, untuk pendobrak sendiri ya kayak yang tentunya untuk yang laki-laki, yang kenapa kita memilih pendobrak ya, ada istilahnya adalah kiasannya adalah keberanian ya, mengungkapkan kebenaran yang kita bisa membasmi kemungkaran dan kita dituntut untuk bisa menjawab dan hasilnya harus dengan benar ya. Jangan kita menganggap semuanya itulah benar dan jangan sampai salah. Oleh karena itu kita harus di jalan yang lurus dan kebenaran harus segera ditegakkan, terutama untuk anak-anak muda sekarang ya. Karena saat ini juga ya pembentukan karakter juga saat ini juga turun drastis ya. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu malah nggak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Seperti itu Kak. Kalau untuk yang pelaksana itu sebenarnya sisi keberanian dalam melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggung jawab aja sih. Itu kenapa kita milih tadi pendobrak sama pelaksananya. Untuk peletakannya pada bingung nggak nih? Atributnya di mana? Mungkin untuk adik-adik yang ini masih belum tahu. Belum ya. Jadi Mungkin kalau, bisa dijelaskan oleh kakak. yang paling beda ya, kalau kayak Kota Tegal dan lain-lain kan semuanya sama nih. Yang beda itu untuk nomor gudeg itu kan sebelah kanan ya.
Iya. Terus untuk pendobrak yang cowok di atas, bawahnya baru ambalan. Ambalan, Nah, iya. untuk yang putri itu atasnya itu pelaksana, bawahnya Ambalan. gitu. Oh, seperti itu. Kalau Kak Agung sendiri sama Kak Hana dari tahun berapa sih Kak jadi pembina pramuka? Ya, untuk Kak Agung sendiri ya itu menjabat sebagai pembina pramuka SMK Alirzat itu sekitar tahun 2017-2018. Berarti terhitung sekarang berarti sudah 4 tahun jalan. Oh udah lama ya Kak? Ya, alhamdulillah. Kalau Kak Hana? Kalau kakak baru tahun kemarin sih 2020-2021. Oh, masih fresh Iya, ya. jadi ini menginjak tahun kedua sih. Iya. Semoga langgeng, semoga tambah. Semoga langgeng Ya. ya. Semoga langgeng. Semoga Lama gitu. berkelanjutan ya. Iya, Pada lagi. biar dapat penghargaan. Amin ya. Oke Kak, Kak Agung sama Kak Hana ini kan udah lama nih berkecimpung di dunia kepramukaan. Dan kita di sini mau tanya, kakak-kakak sekalian punya pengalaman yang berkesan nggak selama mengikuti kegiatan pramuka ini? Untuk Mungkin dari Kak Agung dulu Iya, ya. terima kasih ya. Pengalaman yang berkesan dari Kak Agung alami sebagai pembina, mungkin sebelum pembina ya, karena itu masih jadi guru biasa, belum ditunjuk jadi pembina. Itu pas tahun 2017 itu oleh Kak Lia dan Kak Refli ditunjuk Kak Agung sebagai itu ya pelaksana kegiatan ya. Iya. Itu tempatnya kemahnya di Simugi di Pemalang ya, itu mungkin dari Kak Agung sendiri adalah paling jauh ya selama berkemah ya, paling jauh, dan tentunya medannya juga sangat menyenangkan sekali ya, naik turun ya di perbukitan sana ya, di kebun teh, terutama di kebun teh ya. Dan kejadian yang sangat Kak Agung nggak akan terlupakan itu pas sorenya itu ada peristiwa yang mungkin sedikit menyeramkan juga ya, ada beberapa anak yang kesurupan ya. Jadi sebelum kita sampai di sana jam 10 siang, berarti pas sorenya itu waktu itu mungkin pas turun hujan ya, itu anak-anak ada salah satu perempuan ya, anak perempuan itu kesurupan ya, itu ada 3 anak ya. Pas itu kita tangani dan sampai nggak lama menyebar ya, berarti ada anak yang kesurupan lagi, berarti berangkaian kesurupan massal ya, gitu kesurupan berarti ya, massal Kak, ya? betul ya, Kak. Massal ya. Ya. Jadi kami sebagai pembina juga Kewalahan. karena pembina yang untuk agama juga beberapa tok ya, 1-2 orang tok ya, dan yang lain juga ada yang udah pulang. Jadi kita keteteran bahkan sampai malam, sampai dini hari Kak ya. Kita ngurusi anak yang kesurupan, bahkan mungkin adalah pengalaman pertama secara kasat mata juga melihat orang kesurupan seperti apa. Jadi pernah ditawari itu ya. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat Berkesan sekali ya. Sepertinya Kak Agung ini pengalamannya wah. Iya. banget ya. Dan juga ada lagi ya Kak, pas setelah itu di Semugi juga kita sempat di PAI ya. Iya. Di itu juga ada yang kesurupan juga, tapi nggak separah yang di Tahun berapa itu Kak? Tahun 2018-19 ya. Itu juga ada yang kesurupan tapi nggak separah yang di Pemalang itu. Begitu. Itu dari Kak Agung sendiri ya. Iya. Mungkin dari Kak Hana punya kesan yang lain. Kalau dari kakak ya, karena baru 1 tahun ini dan itu juga awal pandemi kan, jadi kalau untuk kegiatan lapangan yang berkesan banget belum sih, cuman ada beberapa kegiatan yang masih bisa jalan di masa pandemi ini dan cukup berkesan. Hampir semuanya sih kayaknya nggak bisa milih dari apa ya, misalnya ya kalian apa ya ngalaminnya ya kayak LKC 2P atau mungkin Larut yang di tengah masa pandemi itu berkesan banget sih, walaupun belum yang sampai keluar dari pangkalan SMK Alirzat sendiri gitu. Apa sih pesan dan harapan kakak-kakak untuk adik-adik Ambalan Walang Sungsang, khususnya untuk kelas 10 selaku calon penegak dan warga Ambalan? Sebetulnya jawab. Aku masih mikir ya. Kak Agung dulu mungkin Ya. bisa menjawab. Baik, harapan kakak sih untuk yang adik-adik ya, penerus ya, kan kita juga ada masanya juga, dan harapan kakak yang kelas 10 ini, yang penegak ini harus bisa berani dan harus lebih jangan baper ya istilahnya ya. Jadi kami mohon untuk siap untuk diterjunkan apapun resikonya ya, kita siap menerima tantangan juga ya, karena orang sukses itu banyak sekali rintangannya ya. Dan sekarang itu anak-anak itu sulitnya minta ampun kalau disuruh untuk ikut eskul manapun ya, apalagi pramuka yang wajib ya. Kita juga agak keteteran juga memilih anak-anak yang berpotensi ya. Tentunya setiap anak itu punya potensi ya, beda-beda mungkin ya, ada yang ahli yang ini, ada yang itu, dan tentunya kita juga ingin membantu mereka supaya lebih baik lagi dan bisa berkembang lagi.
karena di pramuka juga banyak sekali kegiatan yang sangat positif, dan jangan sampai jadi anak-anak yang gagal ataupun dalam hidup ini, maksudnya gagal dalam hal bentuk berprestasi gitu. Seperti itu. Itu dari Kak Agung. Kalau Kak Hana? Kalau dari kakak sih pesennya ya, pramuka itu kayaknya semakin kesini tuh minatnya semakin Iya, berkurang minat. ya nggak sih dirasa? Iya, benar. dari Justru teman-teman pembinanya kami yang juga itu ya. kayaknya gimana ya, kayak nolep banget ya anak sekarang ya, kayak nggak mau yang terjun lapangan banget, apa-apa sih berbahan, apa-apa yang capek banget pramuka, kotor-kotoran ini itu gitu Iya, kan. Padahal ngapain sih? nah padahal kan banyak loh aspek di pramuka yang kita terapin di kehidupan. Teknologi juga masih nyambung sama pramuka, atau mungkin dari kayak kita juga belajar kayak cara menangani, misalkan kayak PDKK kita belajar juga gitu kan. Intinya semua aspek itu di pramuka ada, jadi asik aja sih kalau bisa masuk ke pramuka, nambah pengalaman, apalagi kalau bisa sampai giat luar, itu bikin koneksi circle pertemanannya kalian tuh tambah luas. Contohnya iya, betul. banyak ya kakak-kakak yang udah Jadi ya, iya, sudah contohnya bisa disebutin berprestasi. nggak? Contohnya mungkin bisa diberitahu Kak. Contohnya mungkin kayak Kak Dr. Yu sendiri kan udah Siap. wah, circle pertemanannya itu kayaknya luas banget. Ya enggak sih. Iya. Terus ada Kak Tolib juga, Kak Aulia juga, terus Kak Andin yang udah purna juga, itu wow banget sih mereka-mereka. Relasinya sangat luas ya. Nah, Bu? harapannya nanti ada lagi sih selanjutnya. Mungkin Kak Ica nanti juga bisa nusul kan. Oh iya Kak Ica nanti jadi. Karena Wah. wah banget. Ada tambah lagi Kak, ada Kak tambah lagi Kak. Ya, Kenapa? yang Kak Agung itu ya alami ya dari pembina, dari pas pertama kali pembina ya. Yang dari anak eskul pramuka itu pasti yang berprestasi. Wow. Wah. Pasti ya, Pak. Pasti Ini ya. bukan hoak ya, bukan. Kayak Itu ya. tradisi Kenyataan turun-temurun ya. Jadi Harusnya selama Pak Agung jadi berprestasi. pembina pramuka, sama juga Pak Refs juga ya, mesti anak yang ikut pramuka pasti bisa, contohnya ya, berprestasi dalam hal misalkan jadi juara satu ya, maksudnya untuk terbaik, siswa terbaik Di lingkup sekolah ya, di sendiri. lingkup sekolah ya, pasti tidak akan dari kemarin sampai sekarang tidak terputus ya, pasti ada wakilnya. Dari mungkin ketahuinya Kak Andin, terus dulu sebelum Kak Andin ada Kak Mindhani ya, dari Kak Agung ngajar sih, mungkin Kak Hana juga belum Nggak terlalu kenal sih. ya, Iya. kenal ya. Terus Kak Budikis juga ada, terus juga masih banyak lagi yang Banyak dari ya, unsur Kak. pramuka. Jadi kita ikut bangga juga ya, Iya. walaupun nggak ikut langsung secara langsung ya, tapi tetap mendoakan juga bagi mereka semuanya. Nah, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah memberikan sejarah tentang berdirinya Pramuka SMK Alirsat dari awal terbentuknya sampai sekarang. Kita sekarang juga menghadirkan dua narasumber lagi, yaitu kakak-kakak Purna, dan ini mungkin angkatan pertama ya di Pramuka SMK Alirsat Kota Tegal, yaitu Kak Faisal dengan Kak Ali. Halo. Gimana kabarnya Kak Faisal, Kak Ali, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Wih. Allahu Akbar. Wah, mantap sekali ya. Cinta Alirsat sekali ya. Semangat. Oh, semangat 45. Jadi kita 45. harus selalu semangat ya. Kan kemarin habis 17. Oh iya betul sekali, kemarin habis 17-an ya. Masih gelora, kemerdekaannya masih ke bawah. Siap. Tapi hati saya belum merdeka. Wah, kenapa tuh Kak? Oh, ini jadi sesi curhat. Ya, intermezzo aja. Oh, intermezzo aja. Oke, siap. Jadi teman-teman, di sini Kakak Faisal dengan Kakak Ali itu angkatan Pramuka SMK itu yang awal-awalan yang masih first banget nih. Dari Kakak Faisal sendiri itu generasi keberapa Kak? Lama. Sama, kalau saya kedua. Oh, Kakak Ali. Angkatan Iya. pertama itu tahun berapa Kak Faisal? 2010. 2010. Dulu saya 2011, lulus 2014. Oh, Kalau saya lulusnya agak turun sedikit 2013 ya. Iya. Kalau itu 2014 saya 2013. oh gitu. Dengar-dengar sih tadi dari kakak pembina yang tadi Pramuka SMK Alirsat itu terbentuk pada tahun 2000. 12. Iya, 2012. betul kan? Iya, betul. awalnya 2012 itu pas aku kelas 2. Jadi waktu awal-awal itu masih belum ini ya? Belum. Masih gabung ya? Masih gabung sama SMA. Oh, masih gabung? Masih gabung. Ah, Itu di 2011. zamannya Kak Faisal berarti ya? Iya, kita 2011 itu mengirim surat WhatsApp biar ya? ke WhatsApp biar dapat Nomor gudeg. Gudegnya berapa?
03, 063, 03, 06. Asik siap. Kakak Purna aja apal tuh guys. Hafal ya. Oh ngelihat. Masih sebenarnya hafal. Ya sebenarnya apa? Jadi Harus. teman-teman sekalian juga harus apal nomor gedung kita. Betul nggak? Setelah kita mengajuin, cuman kita harus bersabar menunggu. Ternyata keluar pas di tahun 2012 pas angkatan sebenarnya kali. Iya. Jadi keluarnya nomor hidup itu dan didirikannya nama ambalan kita ya, Iya. Alam Susang dan Rara Santa. Santa untuk yang ambalan putrinya. Gitu, Kak. Kakak-kakak sekalian ini kan udah ikut pramuka pada tahun itu udah lama banget ya berarti ya. Jadi di pramuka itu suka dukanya apa sih pas anggota pada tahun itu yang masih awal-awal banget, suka dukanya itu apa aja? Mulai dari Kak Faisal mungkin bisa di. Kalau sukanya ya Suka. Suka. Gimana istilah Jawa itu babat alas. Babat alas. Kita pertama babat alas. Ya gimana ya, kita kumpul-kumpul suka itu di babat alas itu kan. Cuman kalau yang dukanya itu kita masih ikut pangkalan yang lain. Yang kedua dukanya itu kita cari materi itu susah. Susah banget ya. Iya susah. Kalau zaman sekarang mah enak. Iya, pakai gampang. Android ya. Bah Google kita Ya, cari. tapi kan dulu juga ada Google. Ya Google, cuman kan kita sarana dan prasarananya kurang memadai. iya. Kan? Itu masih zaman SMS-an kita. Surat-suratan ya. Nah, iya. Enggak sih, udah canggih itu. Canggih nggak cuma surat-surat. Kita cuman bisa SMS sama telepon aja. Untuk cari materi itu memang susah. Kita Warnet dulu ke warnet ya? dulu. Itu pun ya gimana itulah, susah lah pokoknya. Kita harus keluar duit dulu baru Iya, kita dapat materi. materi. Gitu. Untuk zamannya Kak Ali sendiri itu gimana suka dukanya? Suka, duka, sukanya apa ya? Ingat nih. Enak sih, seru sih maksudnya ya kegiatan-kegiatan waktu itu kan. Kayak latihan gabungan sama teman-teman. Terus ya Tahun kamu lat gabung sama SMA 1 Selawi kan? nggak latihan sih kalau itu lebih ke studi banding. Oh, iya, studi banding. Dari Bali. Dukanya ya karena awal kita masih nggak tahu apa yang harus kita lakuin ini kayak gimana, kayak ya memang benar-benar belajar banget. Oh iya ini pramuka harus kayak gimana Kita nih? Iya. angkatan pertama sama angkatan kedua itu kita sama-sama cari tahu materi yang cocok itu apa. Ya background kita juga dulu SMP nggak begitu itu aktif di Aktif pramuka ya. Ah. Jadi memang benar. Jadi kayak harus ini gimana nih gitu. Dulu sih waktu perbedaannya waktu SMP kita masih dituntun kan. Kalau sekarang udah baru jalan sendiri Jalan tanpa ada anu kayak pembina ya. Iya, jalan sendiri bukan jalan muter-muter sendiri. Tapi cukup seru sih waktu itu acara-acara lancar ya kita. Alhamdulillah lancar. Kemah di PAI. Ibu Perpai ya. Waktu awal sih masih di dulu ini lapangan. Masih. Kalau adik-adik sekarang kan lapangan cuma basket doang ya. Dulu tuh masjid tuh masih lapangan Voli. Oh, masih tanah. Belum ada masjidnya. Lapangan voli gitu. Jadi masih luas. Kita awal-awal kemah di sekolah ya. Iya, lima di sekolah. Selanjutnya terus di PAI gitu ya. Terus gimana? Kegiatan pramuka saat itu berjalan dengan lancar atau ada hambatan gitu? Kayak latihan rutin tiap minggunya. Iya. Kalau hambatan sih ya itu hambatannya kita harus cari materi dulu kan. Hambatan anak-anaknya juga masih bingung kita harus kerjasamanya gimana kan. Kalau untuk apa itu? kegiatan alhamdulillah lancar. Lancar sih walaupun sampai ada ancaman kan anak-anak yang nggak mau pada berangkat itu ya. Tapi pramuka wajib. Tapi masih kalau misalkan nggak berangkat besoknya dijemur. Aku dijemur nih sama dia nih, tangan gini. Berapa jam tuh Kak? Nggak tahu tuh. turun tambah 5 menit, turun tambah 5 menit ya wes. Wih, ngeri banget ya. Tapi dulu tuh gitu, hukuman fisik tuh
itu ya kita Masih. enjoy aja masih Masih. kita terima sih. Dan sebenarnya kalau buat saya sendiri kayak ya nggak masalah itu kayak, tapi kan kalau di era sekarang kayaknya hukuman fisik Iya. itu anak-anak kayak ya, Banyak ditentang. Iya, sih. Padahal harus sayang Padahal anak. sebenarnya kalau hukuman fisik itu melatih kekebalan tubuh, kita kan imun ya ya. bukan daya tahan. Daya tahan. Bener. Bukan Gitu sih. bertahan untuk hidup ya kan. Bertani itu malah. Malah jadi lebih tangguh. Kalau sempet kan diledekin sama anak-anak tuh, ya nggak pada ikut pramuka waktu itu. Kalau anak pramuka tuh katanya tahan air, anti air katanya. Panas Panas dingin hujan ya gitu nggak kan. masalah. Terabas aja. Ya, itu Oke, sih. kakak-kakak kan itu benar-benar aktif ya di organisasi, apalagi pramuka nih. Hmm. Dan menurut kakak sekalian yang aktif nih, bedanya sama anak yang aktif di organisasi sama yang enggak itu apa sih? Lebih ke kalau sekarang itu pengalaman ya, kita dapat pengalaman pada waktu itu. Tapi ketika waktu itunya ya kita mungkin perbedaannya kita lebih aktif, kita lebih tahu wawasan kan karena di kegiatan organisasi kayak OSIS pramuka itu kan ada kegiatan kita kumpul di dinas dan lain sebagainya, kita dapat materi yang tadinya kita nggak tahu kita jadi tahu. Jadi kegiatan-kegiatan itu tambah temen juga, temen nggak cuma dari lingkup dari SMK juga tapi juga dari luar sekolah. luar Dari luar sekolah sekolah. juga. Jadi ya serunya di situ sih perbedaannya mungkin ya, dan itu berdampak ke sekarang mungkin pengalaman kita dulu udah terbiasa Berorganisasi. berorganisasi, jadi ketika sekarang masuk ke dalam suatu organisasi apalagi di dunia kerja ya antara SMK itu jadi sudah terbiasa kita dengan struktural seperti itu. Gitu. Kalau Ya, Faisal so. kali kan udah lama di sini, Mhm. jadi ikut pramuka. Apa sih kegiatan yang paling berkesan gitu, yang paling nggak bisa dilupain sama Kak Faisal? So, Kafe dulu mungkin. Bisa. Boleh. Iya boleh. Kalau yang berkesan, saya dapat nomor HP dari adik-adik kelas. Oh, bagus ya. Tetap Ya, itu bagian trik saya. Tadi apa tadi pertanyaannya? Iya, yang paling berkesan. Paling berkesan ya. Kalau iya itu juga berkesan cukup berkesan. dapat teman baru, ya kan? Dulu dari pertama Teman kita baru apa pacar baru? Dua-duanya. dari awal ya temannya cuma satu angkatan. Setelah ada adik kelas, wah kita kan itu nambah kan, wis kesannya itu paling enak ngerjain adik kelas. Kalau nggak berangkat itu kan, wes Hobi banget sih gitu. Jadi kita ngehukum tuh enak. enak aja udah. Nah, kalau ya itu sih kesannya sih. Cuma itu aja. Kesannya gitu Nggak ada aja. yang lain. Wah, Soalnya pertama banget kan, Mm-mm. pertama banget kesannya sedikit. Kalau kali gimana? Cukup berkesan juga pada waktu itu ya, kayak ya itu tadi latihan gabungan, kita ngadain latihan gabungan dengan 3 SMK, berarti ya 2 SMK di luar, gimana aja itu, Kak? sama SMK Bahari sama SMK 3 waktu itu. Padahal SMK Bahari dengan SMK 3 itu masih ada perseteruan dengan antara siswanya. Jadi Waduh. kita itu kayak jadi tim pendamai gitu. Jadi tuan rumah. Jadi di tuan sini. rumah buat mendamaikan mereka padahal ya. Tapi seru sih, berjalan lancar sih waktu itu. Terus studi banding dengan SMA 1 Selawi itu berkesan juga. Kita dari Nah itu Ambalan aku yang ikut, dia ikut ya. cuman duduk memantau. Siapa yang nggak ngikut ya udah nanti di sekolah. Rame aja. tuh kita kesana tuh naik angkot. Naik angkot. Naik angkot kita ramean gitu. Tapi aku enggak Enggak ya? aku dibonceng sama Bapak Refli. Sih, kenapa, Kak? Ya Kakak ikut waktu itu ya? ikut karena mungkin saya kok angkatan satu cuma satu ya gitu. Ya wis daripada malu aku ikut nebeng aja lah. Ya gitu seru dulu tuh. Gitu kalau mau kegiatan ya apa ya, cukup capek juga ya bos kayak. Tapi seru.
capek dapat ilmu. Dapat ilmu, dapat Pengalaman ya. pengalaman banyak. banyak. Iya. Terus nih kakak-kakak kan itu udah banyak banget nih pengalamannya. Nah, sekarang kan ada adik kelas baru ya, kelas 10. Dan kakak-kakak ini punya pesan sama harapan apa sih buat calon-calon penegak yang baru ini? Selaku apa ya, kakak-kakak ini kan juga pernah yang pertama kali ya. Luas pengalaman. Iya, luas pengalaman juga udah luas. Saya Iya, Kak Faisal dulu. Kamu yang pertama. Iya. pesannya Pesan Pesan dan harapan. pesan dan harapan. harapan pesannya kan untuk adik-adik yang aktif itu jangan aktif di organisasi sekolah aja. Kita cari organisasi di luar. Seperti kan banyak tuh Saka, Safari. Itu juga perlu kita ikutin, cuman kalau misalkan udah ikut Saka apa ikut ke organisasi yang lain, kita itu jangan sombong, jangan sok itu kan. Jangan lupa Amalan sendiri. kita belajar di organisasi Saka yang di luar tuh. Kalau dapat materi bagus, kita sampaikan sama teman-teman kita yang di Pangkalan Al-Irsyad ini. Terus nggak harus ngikut dari organisasi dari Saka, dari luar juga banyak. Contoh, bukannya saya itu kan, saya juga aktif walaupun saya nggak ikut Saka, saya ikut aktif organisasi lainnya gitu. Saya itu di OSIS wakil, tapi kalau di pramuka ketua bandara, kalau di OSIS kita saling komunikasinya harus bener itu loh. Jangan ada miskomunikasi. Dan juga pesan saya kepada adik-adik sekarang, jangan hanya pansos ikut kegiatan. Itu Betul. kalau kamu misalkan ikut organisasi, ya udah, Niat. jangan separuh hati, Iya. sepenuh hati, ya kan? Itu pesan saya. Begitu. Itu pesan dari Kakak Faisal. Sekarang kita beralih ke Kakak Ali. Saya. Iya, betul. Apa ya, pesan dan harapan. Kan kayaknya tren anak-anak sekarang buat mengikuti organisasi kan kayak menurun ya. Maksudnya kayak males ngapain sih kita Capek doang berangkat dan lain sebagainya. Padahal nggak tahu nih, padahal yang namanya sekolah udah ikutin aja tuh gitu loh. Maksudnya itu masa-masanya kamu nanti ketika kamu udah lulus, kamu udah itu, ya itu entah terpakai atau tidak terpakai, itu kan jadi pengalaman yang sebenarnya bermanfaat gitu. Jadi udah, kalau misalnya suruh berangkat, suruh ikut organisasi, udah ikutin aja nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktunya. Jadi kalau udah kerja, udah ini, udah kita repot sendiri. Dan itu jadi pengalaman kita. Apalagi kan di organisasi ini kan kita bisa banyak menimba ilmu ya, pengalaman, ilmu gitu, bagaimana kita berorganisasi. Jadi jangan males gitu loh, jangan males kak gini. Padahal kan kita juga nambah teman dan lain sebagainya. Relasi lagi. Iya. Dan bisa jadi sejarah buat kita sendiri. Iya. Kan bisa kita ceritain. Ceritain ketika Iya. kita sudah menikah dan punya anak. Ini loh bapak, ini. Ya kan, sama tahu kan dari organisasi itu sendiri ketemu jodoh kan. Bisa. Tapi ada loh Banyak yang cinlok. angkatan saya Oh, yang bener cinlok ada yang sekarang udah nikah. Widih. Kerani punya itu. anak. Itu kerani, dua-duanya kerani. keren. Kak Syifa sama Kak Dewi. Dia dulu ya itu di ambalan saya, dia dari pramuka itu bareng terus satu organisasi, akhirnya menikah, punya anak. Seru kan kayaknya kan. Bisa cerita ke anak. Iya, ya siapa tahu kalian berdua Wah. juga gitu. Cerita yang sungguh menarik kan. Jadi tadi pesan sama kesan dari Kak Faisal, dari Kak Ali itu sangatlah keren dan sangatlah wah luar biasa. Dan terima kasih banyak telah hadir di Ya, sama-sama. acara tanya jawab kita ya kan. Mungkin cukup sekian. Enggak lagi nih. Hah? Mumpung banyak waktu ini. Wah, janganlah. Kan Kak Faisal sama kali juga punya kesibukan masing-masing ya. Oke adik-adik semua, mungkin cukup sekian kegiatan Latsarka kali ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah
berpartisipasi buat nonton video ini sampai habis dan juga sudah dengerin semua pembicaraan kita bersama dengan kakak-kakak pembina dan sama purna-purnanya juga. Nama saya Titrio Meswara Ariana Safa dan Saya Anissa Gustina Sari. sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka dulu dong. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka.